balik lagi di channelnya Metri Beauty Salon. Di video kali ini aku ngerekodnya ini posisi aku lagi ada di Blitar ya. Jadi aku nih ya mau ketemu salah satu temen aku, dia pemain salon juga. Dia sukses banget dari 2003, dia udah pemain lama banget, udah jago banget, jago dalam segala hal. Jadi salonnya ini ada di Bali. Kalian tonton video ini sampai habis. Kalau kalian mau tahu, siapa tahu kalian mau kopi-kopi ilmu atau kopi-kopi manajemen, silahkan tonton video ini sampai habis. Hai, nah ini yang aku bilang tadi, kenalin nih yang punya salon di Jembrana, Bali. Halo, Vivin Salon dari Jembrana, Bali. Salam kenal semua. Nih, kalian kalau mau tahu salonnya Mbak Vivin ini ada di Jembrana, ada juga Instagramnya, ada Instagramnya apa namanya? Vivin Salon. Nanti di deskripsi box aku akan cantumin. Dia juga ada channel YouTube juga. Nama channel YouTube-nya apa Mbak Say? Serba serbi kecantikan wanita Jembrana, Bali. Tuh, nanti kalian bisa subscribe kalau kalian pengen tahu. Nanti di screenshot nanti aku tayang di akhir video. Jadi nih aku mau wawancara Mbak E nih. Mbak E kan sukses banget di bidang salon, malah seniorku. Bayangin dari 2003 aku aja masih SD kalau nggak salah. SD mau ke SMP tuh. Tapi sudah pemain lama. Mbak, gimana sih cara kamu bisa sampai bertahan sampai detik ini? Kan persaingan itu ketat banget di dunia kecantikan, khususnya tata rambut aku bilang ya. Kok kamu bisa sampai dari dulu sampai sekarang itu salon kamu tuh nggak ada matinya gitu loh? Rahasianya apa? Rahasianya dunia salon kecantikan ini kan ilmunya terus bertambah, yang baru-baru terus bertambah ya. Jadi terus update. Jika ada ilmu baru terus ikut update, seminar, kursus, terus ikut. Karena permintaan customer itu makin tahun ke tahun makin banyak. Misalnya untuk perawatan wajah yang berteknologi macam-macam, jadi harus terus update terus ya intinya. Berarti kalau untuk teknik-teknik rambut yang sekarang kan banyak nih, kayak nano spray gun, terus lagi kayak catokan infrared, itu berarti mbaknya ngikutin semuanya? Ikut semuanya. Perawatan wajah yang sekelas BB Glow, tanam benang tanpa jarum, banyak deh pokoknya. Oh, keren banget nih. Jadi di salonnya tuh lengkap banget. Jadi Mbak Vivin ini salonnya ada 2 di Jembrana ya? Iya. Vivin Salon. Kalau kalian posisi ada di Bali, jangan lupa kalian datang ke situ. Mbak Vivin, kita buka usaha salon ini karena ada yang namanya pasang surutnya ya kan? Untuk menyiasati kayak posisi dalam pandemi kayak gini tuh, yang Mbak lakuin apa? Nurunin price list harga atau ngurangin karyawan? Kalau mengurangi karyawan tidak ya, karena sudah lama kerja ikut saya juga, mereka juga kebutuhan banyak, jadi saya lebih ke banyakin promo. Berarti promo diskon harga ya? Diskon. Tapi pelayanan tetap. Berarti nggak mengurangi, ibarat katanya smoothie itu nggak dikurang-kurangin obatnya gitu enggak, cuman main diskon aja. Berarti ngambil margin keuntungan yang tipis, istilahnya kasarnya gitu ya. Terus Mbak Vivin dulu sekolah salon atau otodidak nih? Pertama kali saya dulu sekolah di bidang pariwisata ya. Dari awal di bidang pariwisata. Terus waktu itu sempat sepi kan di Bali gara-gara peledakan bom Bali 1 dan bom Bali 2. Jadi saya mulai ikut coba-coba di dunia kecantikan, kerja cari pengalaman dulu. Berarti ikut orang dulu ya? Karena saya lihat lumayan lah untuk waktu itu benar-benar pariwisata agak anjlok ya. Jadi sepertinya saya tidak terlalu fokus ke pariwisata, saya ambil ke kecantikan. Saya mulai kursus dari tingkat dasar rambut waktu itu, tingkat dasar setara LSK. Dari kalau rambut itu zaman tahun
2003-2006 tingkat dasar terampil mahir saya ambil. Terus saya lanjut lagi mengambil ujian setara LSK juga, pendidik kursus dan penguji kursus trainer ya, tahun 2003. Cuma yang sekarang diperpanjang, BNSP diperpanjang tiap 3 tahun sekali ya. Sampai sekarang saya masih mengikuti yang ujian trainer yang ketiga kalinya. Yang ya. Jadi kalau misalkan kalian tuh ya pengen kursus-kursus salon, itu usahakan cari trainer yang memang benar-benar berlisensi. Lisensi itu bisa jadi ya seperti ini tadi dari BNSP yang kita selalu update per 3 tahun. Memang itu dari sananya seperti itu, nggak bisa yang sampai seumur hidup, itu nggak bisa, kecuali ijazah itu memang baru seumur hidup. Tapi kalau untuk sertifikasi trainer itu selalu ada perpanjangan per 3 tahun. Terus Mbak Vivin ini kan belajar dari dasar sampai mahir nih. Ya. Menurut Mbak Vivin, ilmu, maksudnya kadang orang kan sekarang banyak nih buka-buka salon ya, buka-buka salon dari comot-comot ilmu dari YouTube, banyak kan kayak gitu. Menurut Mbak Vivin, efisienkah ketika orang mau membuka usaha salon, meskipun katakanlah dia ini sering melihat YouTube terus dipraktekin sendiri, mungkin kadang saat itu berhasil, dengan ilmu ketika kita ini membuka usaha, maksudnya kursus, itu lebih efisienan yang mana? Ataukah ilmu comot-comot ini misalkan dipraktekkan ke orang itu tidak ada masalah ke depannya atau gimana? Kalau menurut saya lebih baik belajar saja sesuai prosedur. Kalau comot-comot begitu nanti kalau tidak ada pembimbingnya di saat kita menangani klien, misal kondisi rambut yang kita ambil keadaan bermasalah ya, kliennya komplain, nah kita sharingnya kemana? Kalau kita ngikuti prosedur, belajar di lembaga yang benar-benar mengajari resmi mengajari dari nol, kan masih bisa tetap komunikasi umur hidup. Misalnya konsul, Mbak, kemarin saya menghadapi customer rambutnya begini, misal kursus di saya masih bisa tetap saya balas, coba pakai teknik ini. Kalau model kayak YouTube gimana ya, jadinya customer jadi bahan praktek. Iya, ibarat katanya tuh kayak gitu, geng. Terkadang ada kita yang belajar di tempat kursus itu masih ada salahnya loh. Soalnya apa? Setiap kali rambutnya orang itu ada kejutannya sendiri-sendiri. Nggak bisa kita pukul rata rambutnya orang itu selalu baik-baik saja. Jadi kalian kalau misalkan mau buka usaha salon, usahakan kalian ini benar-benar pernah kursus, supaya apa? Dibekali yang namanya ilmu-ilmu. Selain itu kalian akan mengetahui yang namanya resiko-risiko. Soalnya ketika kalian belajar dengan orang yang kompeten seperti ini, kalian itu akan mengerti. Yang berkompeten itu sudah pasti ngalami yang namanya jebotnya, susahnya, atau ada masalahnya di rambut. Mereka itu sudah paham dan pengalaman banget. Jadi kalian bisa share, kalian bisa copy paste caranya, ilmunya segala macam itu bisa kalau kalian ini kursus gitu loh. Kalau kalian cuman comot-comot ilmu di YouTube itu ya susah. Benar kata tuh ya aji mumpung kalau memang benar-benar jadi. Kalau nggak jadi ya wassalam lah, istilah kasarnya kayak gitu. Mbak Vivin, aku mau nanya nih, presentasi gajian customer kamu itu bagaimana? Komisian atau gaji bulanan tetap? Kalau di tempat saya kebetulan ada 2 cabang dengan 6 karyawan. Cabang saya lebih ke gaji pokok dan persentase per kepala. Jadi sistem berapa persen. Ya, jadi gaji pokok tetap dapat karena dia tetap jaga kan full di situ. Dari pagi berapa jam kerja, kita ada shift kan bergantian, ada libur juga.
Jadi walaupun customer datang tidak datang tetap saya kasih gaji pokok, cuma kelebihannya dia dapat per kepala. Jadi walau saya tanpa saya menjaga di salon seperti ini, misalnya sibuk mengajar ke luar kota, dia tetap semangat tanpa saya pantau, karena dari per kepala itu pendapatan lebih yang dia dapat. Terus Mbak Vivin kan hitungannya itu kayak komisian gitu ya. Ngasih uang makan apa enggak? Dia dapat dari per kepala. Saya nggak kasih sudah uang makan dapat ya. dari komisi itu tadi. Berarti Mbak Vivin nggak menyediakan mes untuk karyawan? Nggak, kebetulan karyawannya dari Sekitar Jemberan Iya. aja. Terus Mbak Vivin, liburnya itu dalam 1 bulan berapa kali? Kalau saya tidak terikat ya, bebas. Dia mau libur berapa kali? Tapi tetap kamu bayar? Gaji Tidak, pokok? saya hitung harian. Gaji pokoknya saya hitung harian. Jadi sistem kayak gimana ya? Saya bayar bulanan, tapi kalau nggak kerja saya potong harian. Karena saya bikin sistem begitu, jadi karyawan mau libur Mikir? mikir, tapi tetap diambil libur. Saya usahakan, saya saranin ya libur aja dulu, ambil dalam sebulan, biar tidak terlalu stres kerja. Berarti hampir sama lah kayak punya aku kalau misalkan nggak masuk otomatis aku potong gajinya. Iya. Terus lagi ini Mbak Vivin, gimana sih caranya Mbak Vivin ini ngatur manajemen salon kok bisa sampai pegawai kamu itu awet banget gitu loh? Kadang kan pegawai salon itu keluar masuk nih, caranya piye Mbak? Biar awet. Saya kalau di lingkungan kerja, yang kerja di tempat saya anggap seperti keluarga. Tapi untuk barang-barang apa itu, saya ada catatan bukunya. Saya jumlah barang yang masuk, yang keluar semua sudah ada catatan. Oh, berarti main stok ya? Iya, catatan. Terus juga kita bisa ngawasi lewat CCTV. Misalnya di dinding saya kasih nomor WA saya, pelayanan saran dan kritik. Jadi kalau ada pelanggan yang kiranya pas diambil karyawan saya kurang baik pelayanannya, dia bisa langsung WA ke sana. Saya langsung tegur saat itu. Tapi jarang sih, kebanyakan karyawan saya ngambilnya ya lumayan semua. Sistem persentase dia semangat. Iya benar-benar. Soalnya kalau sistem presentasi tuh ibarat kata tuh kita main judi loh. Ibarat katanya tuh ya kalian siap nggak siap, ya harus berdoa, harus pinter-pinter nawarin ke customer supaya gaji kalian juga lebih banyak. Tapi ada juga karyawan itu yang nggak mau sistem presentase, maunya tuh full 1 bulan seberapa. Karena karyawan yang model kayak begini tuh mereka takut yang namanya salonnya sepi, jadi mereka ambil amannya. Padahal sistem komisi itu jauh lebih enak loh kalau kalian bekerja di salon. Terus Mbak Vivin, aku mau nanya juga nih, kalau aku, sorry ya geng, ini sedikit rame karena kita hotelnya di pinggir jalan. Kalau di salonku nih ya, itu peralatan salon dalam tak garis bawahi ini kayak catok rambut itu aku ganti setiap 1 tahun sekali. Kalau di tempatnya Mbak Vivin ada nggak pergantian seperti itu? Atau nunggu rusak baru ganti? Kebetulan di sana di Jembrane itu saya punya teknisi khusus ya, alat saya yang rusak dia bisa perbaiki. Tapi kan gini Mbak, ini menurut pengalamanku ya, kayak catokan rambut itu kan kita pasti sering pakai setiap harinya, nggak mungkin enggak. Otomatis intensitas panasnya ini berkurang. Nah kalau yang seperti itu, kalau untuk rebonding kan sudah nggak bisa ya. Nah, Dipakai untuk nyatok biasa, oh berarti tetap bisa dialihkan dipergunakan untuk ya. styling gitu. Kalau aku selalu ganti, rusak nggak rusak aku ganti. Kalau di tempatku, makanya di tempatku tuh yang ibarat kata perawatan nih yang unggul banget itu di smoothing sama pewarnaan. Saya sama juga, itu juga unggul, tapi saya lebih sering dapat hadiah ya dari sponsor yang produk yang saya pakai, sampai dapat 6 catok. Jarang beli. Pakai produk apa Mbak? Enak banget, bonus ya. Saya ikut program,
dari produk Makariso. Oh, pakai. Pembelanjaan 4 juta kalau nggak salah ya, dapat 1 karton. Termasuk hitungannya itu produknya dia Roman Royal. Iya. Saya terkadang ada beberapa brand itu baru dapat catok atau apa itu pembeliannya sampai 10 juta. Karena aku sudah ngalamin sendiri ya, ada yang kayak gitu, makanya kadang nggak terlalu ngejar kayak gitunya. Terus kalau Mbak Vivin nih, aku sedikit ini ya, sedikit privacy. Berapa sih pendapatannya Mbak Vivin kotor dalam 1 bulan di salon? Kalau dulu sebelum corona di atas 20 ya. Semenjak corona ini ya paling tinggi 15 lah. Paling tinggi 15. Itu kotor ya? Iya. Satu salon ya? Iya. Tuh bayangin enaknya bisnis salon tuh di situ loh. Tapi kembali lagi harus ulet, tahu caranya, tahu ilmunya, jangan asal-asalan. Jangan cuma tergiur nominal 20 juta ini terus akhirnya kalian buka salon dadakan, aji mumpung istilah kasarnya. Jangan begitu. Semuanya ada ilmunya. Mbak Vivin ini berpenghasilan seperti itu, nilainya besar karena dia ini ada ilmunya, dari bener-bener belajar dari yang dasar sampai dia senior sampai sekarang ini. Jadi penghasilan seperti itu nggak melulu ujuk-ujuk kamu buka salon dapatnya segitu, enggak. Semuanya ada prosesnya. Terus kalau untuk maintenance salon itu sampai sepira Mbak? Habis berapa? Untuk pembelanjaan barang. Ya pokoknya include kayak listrik, air segala macem. Nggak terlalu banyak sih ya. Kalau listrik biasanya 500.000 ya sebulan. Berarti ya Kalau air cuma ringan lah, masih ringan. Kalau air saya pakai sanyo ya, pakai listrik langsung. oh, berarti nggak PDAM ya? Enggak. Berarti ya inputnya di listrik. Nggak terlalu banyak sih. Terus dikurangi pegawai. Anggap aja aku hitungnya gaji pokok ya 6 orang itu kan sampean gaji pokoknya 1 juta ya. 6 juta, anggap aja 20 juta dikurangi 6 juta masih sisa 14 juta. Listrik Itu kok masih sisa. itu 15 belum keuntungan dari jual produk juga. Duh, gimana gurihnya bisnis salon. Makanya kalau kalian pengen kursus salon jangan lupa hubungi aku atau Mbak Vivin, boleh. Salonnya Mbak Vivin ada di Bali, siapa tahu kalian yang di Bali pengen belajar salon, nanti bisa hubungi Mbak Vivin. Mau belajar rambut dari tingkat dasar, perawatan wajah dari yang dasar sampai yang berteknologi ya. Semua lengkap. Kalau pilih tempat les itu harus memang benar-benar seperti itu, jangan yang istilah kasarnya itu ya kayak masih gimana ya, kadang kan ada yang ngajarin itu ya wis pakai begitulah. Kalau yang benar-benar itu ya memang ada ilmunya, bersertifikasi segala macamnya, itu harus kalian cek benar-benar. Mbak Vivin tanya lagi yang sedikit privacy, habis berapa sih dulu buka salon? Sampai kan punya 2, anggaran buka 1 salon itu berapa juta? 4 untuk kalau di sekitaran Jembrana kontrakan masih relatif murah ya. Jembrana geng. Jembrana Bali Sambil minum Mbak. dari 8 juta per tahun sampai 15, tapi kalau yang bangunannya yang ruko lantai 2 bisa sampai 50 juta sih. Ruko 2. Berarti sampai ini masih sewa ya Mbak ya? Iya. Tapi termasuk sampai udah sewa sampai detik ini masih bisa lanjut ya? Saya sewanya sekalian 10 tahun. 10 tahun langsung? Iya. Kalau bikin setahun sama yang punya kontrakan dinaikin terus ya. Tahu rame, naik. Jadi sekalian 10 tahun. Berapa juta itu Kek? 15 kali 10. Mbak, 150 juta ya? Iya. Belum untuk perlengkapan alat. Kalau untuk dasar-dasar sih, kalau yang facial kan sekarang macam alatnya banyak. Tetap untuk pemula jangan dulu itu. Ya, yang mudah-mudah seperti kursi, kaca, wasbak, tempat keramasan ya. Alat facial kalau baru-baru satu-satu aja dulu.
kalau tidak punya dana untuk bayar kontrakan sekalian, ambil aja coba 1 tahun. Tapi kadang orang main yang per tahun itu rata-rata kalau nggak kuat pasti gulung tikar loh, geng. Kalau Mbak Vivi ini hitungannya pemodal kuat. Siapa yang bisa bayar langsung 10 tahun, geng? Aku aja mikir-mikir loh. Tapi kalau kita walaupun untuk pemula ya, kalau benar-benar pelayanan bagus, terus belajarnya memang benar-benar bagus juga, pasti customer itu terus kembali mencari lagi, datang kembali. Betul. Nomor 1 pokoknya selama kita buka salon, jangan berhenti untuk belajar dan belajar. Setiap ada ilmu-ilmu baru ikutin aja terus. Keren. Patut dicontoh. Aku aja mah nggak berani buka cabang-cabang gitu, nggak berani sama sekali. Tapi Mbak Wiwin ini hebat banget tuh. Aku malah pengen main ke tempat Muna. Kalian nih yang di Bali jangan lupa datang ke salonnya Mbak Vivin di Jembrana. Salonnya rame banget loh, geng. Terus Mbak Vivin, ini pertanyaan terakhir. Pernah nggak mengalami kejadian-kejadian yang kasat mata di salon? Ini kan sering terjadi kalau kita punya usaha. Pernah nggak? Kalau begitu saya nggak pernah ada sih ya, cuma karyawan yang kesurupan pernah. Itu berarti pernah. Tapi orang kita punya agama, yakin aja sama Tuhan, saya nggak takut yang begitu-begitu. Pokoknya kalau mikir yang begitu nggak maju-maju jadi. Iya. Nomor 1 itu ilmu, sudah. Pelayanan yang bagus, semangat belajar yang tidak pernah berhenti. Setiap ada ilmu baru ikut dan terus ikut. Tapi kadang Yakin ada maju. loh, Mbak. Apa? Jadi aku sendiri yang pernah mengalami sih ya. Dibilang percaya nggak percaya, tapi itu kejadian. Apa? Pernah satu ketika salonku ini ya, habis maghrib, pokoknya menjelang maghrib gitu, semua lampu otomatis kan di jalan itu dinyalain. Sebelahku itu juga dinyalain. Tiba-tiba ada kayak, kalau orang Jawa itu nyebutnya kayak kepik ya, tapi yang bau kayak walang sangit gitulah. Bau itu yang nggak enak itu loh, sangit-sangit gimana gitu, kecil-kecil banget. Salonku itu diserbu hewan itu. Besoknya 1 minggu salonku itu kosong. Padahal biasanya setiap hari itu sudah pasti ada orang, meskipun treatmentnya nggak besar, tapi kan ada orang terus. Ini 1 minggu berturut-turut itu kosong. Orang mau ke tempatku itu orang lihatnya katanya salonku tutup, padahal setiap hari itu buka. Pernah kejadian kayak gitu aku. Terus kembali normal? Iya, kan otomatis aku tanya tuh, maksudnya papaku kan juga maksudnya orang yang ngerti kan ya. Ternyata memang dibikin orang. Terus pernah juga aku kejadian salonku dilempar sama sesama saingan salon gitu ya. Tapi mainnya itu main yang kasat mata gitu loh. Dilempar kayak kembang setaman, terus ada jarumnya, ada pakunya, segala macam yang kayak untuk klenik-klenik gitu. Itu pernah aku dilempar pas di depan pintu, dan untungnya aku itu tahu. Hal kayak gitu tuh sering banget yang pernah dialami oleh pelaku usaha salon, karena kan memang aku yang menjalani ya, jadi aku pernah ngerasain itu. Makanya aku tanya sampai pernah ngalami hal-hal kayak gitu? Enggak, cuma karyawan aja kesurupan. Biasa aja. Ya cuman kayak kesurupan biasanya kan nangis, ada yang teriak-teriak. Iya, dia kesurupan ya, nangis ya, ngomong lah segala macam, habis itu pingsan. Udah begitu aja. Kalau yang aneh-aneh belum pernah. Saya positif thinking aja. Aku sering Mbak kayak gitu Mbak. Pernah juga kejadian aku tuh gini, di salon aku, kayak aku tuh dulu masih tidur di salon. Mau tutup salon, kadang aku dulu itu saking ramenya, kadang tutup sampai jam 11, jam 12, hampir tiap hari gitu.
mungkin ada yang nggak suka atau gimana, aku juga nggak tahu. Mau tutup salon, aku tuh lihat kayak ada guling di depan salonku. Otomatis tak pikir ada orang lewat beli guling, gulingnya jatuh. Pikirku mau aku ambil nih, aku singkirin. Ternyata ya itu yang begini itu mukanya hitam gitu. Aku pernah Jadi merinding. iya, aku pernah ngalami hal kayak gitu. Kalau nggak ngalami sih aku nggak akan cerita ya. Sampai di titik itu aku pernah. Bahkan aku tahu siapa yang maksudnya bikin kayak gitu, aku sampai ngerti. Berarti punya indera keenam dong, sampai tahu. Dibilang punya indera keenam sih enggak, cuman aku orangnya ya lebih peka lah. Maksudnya di situ ada apa, di situ ada apa, aku tahu gitu. Dan siapa yang kerjain gitu, untungnya selalu tahu gitu loh. Makanya aku bener-bener ini ya, kadang setiap orang yang punya usaha salon khususnya, aku selalu tanya, pernah nggak kamu ngalami kejadian begini-begini? Karena aku pernah ngalami gitu loh. Kalau saya pengalaman ini sih pelanggan ya, nggak tahu itu dia ngomongnya benar atau enggak. Sih, Dia baru masuk ke salon saya, dia bilang di depan itu ada yang gini, ada yang mau masuk begini gini. Masa sih Pak, saya nggak lihat, saya bilang begitu. Ada loh gini, tapi dia nggak bisa. Ini yang penting kamu pikirannya positif aja lah. Tidak, saya kalau diceritain gitu ya merinding sih, tapi selama saya kerja nggak ada apa-apa. Gimana tuh kalau seperti itu? Ya mungkin kalau itu sih bukan kayak Pelanggan mungkin ini apa? ya memang namanya kita hidup kan berdampingan Ya, mungkin penjaga di sini. might be bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau yang kayak sepi beberapa minggu itu harus diwaspadai, karena aku sendiri pernah ngalami. Aku yang pernah ngalami salah milih tempat usaha juga pernah, dulu masih zaman sewa-sewa itu. Terus pernah tak alamin semua lah, cuman namanya orang kan liku-likunya itu beda-beda ya. Kalau Mbak Vivi ini kan kayaknya sukses-sukses saja, enak-enak terus sampai salonnya ada 2. Ya termasuk kamu ya, enak, jarang disirikin orang. Gimana ya? Kalau saya untuk customer itu saya lebih ke, kalau dia datang ke salon lebih ke suasana akrab begitu ya. Selain dia sebagai customer juga seperti teman atau gimana. Kadang-kadang customer itu perawatan sekalian curhat. Iya, itu rata-rata kalau orang iya. salon pasti gitu. Terus kalau dia bertanya tentang ini itu ya berusaha menjawab sedetail-detailnya. Kadang-kadang ada di saat kita melayani customer itu ada yang sedikit bawel ya, sok pinter lah gitu. Tapi kita jangan kalah, yang lebih mengerti tentang dunia kecantikan, yang benar-benar berijazah kan kita berusaha menjelaskan semampu yang kita pelajari selama ini. Kadang ada yang tidak ada habisnya bertanya, jangan kalah menjawab. Ada banget orang-orang kayak gitu, orang kayak seolah-olah dia tuh paling pinter, padahal dia tuh cuma lihat dari media sosial loh. Tapi saya tidak pernah kalah jawab di situ, kan dari pengalaman juga dari belajar tetap bisa menjawab. Tapi Pin, tanya lagi nih aku, sampean kan wis pemain lama ini, sampean sudah bisa beli apa aja dari gurihnya duit salon? Saya bisa bikin rumah lantai 2. Keren. Rumah di Bali 2 lantai, bayangin berapa duitnya. Terus Mbak, mobil sudah pasti, udah nggak usah ditanya itu. Kos-kosan juga ada. Keren. Dan dulu sempat beli ruko ya, cuma karena tempatnya kurang strategis udah saya jual. Kenapa Mbak nggak kepikiran yang tempat kamu sewa sekarang itu kamu beli aja? Kan ibarat kata tuh udah menyatu sama kamu, ngerejekeni. Targetnya mau dibeli sama orangnya belum dilepas. Tahu karena saya ngontrak itu sekalian, tahu rame, bagi dia peluang bagus ya malah dipertahankan. Iya. Ya suatu saat kalau memang rezeki saya bakal dapat, jalani aja deh. Kontraknya juga masih lama. Berapa tahun lagi? Iya nih, kemarin dapat perpanjang lagi 5 tahun. Biasa kalau pemain yang banyak uangnya itu gitu, kalian jangan kaget.
Jangan salah loh, kalau kalian lihat kelihatannya usaha salon itu, kadang kan ada yang suka menyepelekan nih Mbak, menyepelekan usaha salon, dipikir orang kerja di salon atau punya salon itu orang-orang dalam tanda kutip sedikit nakal. Padahal kalau kalian main bener-bener usaha salon, ini uangnya banyak, modalnya nggak sedikit, modal itu gila-gilaan. Karena aku sudah ngalaminnya ya, apalagi kalian bisa lihat sendiri Mbak Vivin sekarang sewa aja langsung 10 tahun, peralatannya sudah berapa, berarti anggaran dia untuk membuka usaha salon paling enggak dalam satu salon itu budgetnya sekitar 200-an ya kurang lebih segitu. Kalau mau nambah alat-alat terus ya nggak ada habisnya. Cuma Kalau untuk nggak- pemula kecil dulu. kalau nggak berduit susah. Enggak, saya juga asalnya tidak juga mulai dari nol ya, dari nol. Pertama-tama juga nggak langsung 10 tahun karena sudah mulai punya nama ya, modalnya ya cukup lah dari Ini hasil yang- itu juga. Oke, ini aku nunggunya lama loh, mau ngevlog bareng seniorku ini, bener-bener orangnya baik, pinter, nggak pelit ilmu, itu yang pasti. Jadi kalau kita berteman dengan sesama salon itu, kalau hubungannya baik tuh enak. Jangan sampai sesama pelaku usaha salon itu yang suka kayak sirik-sirikan atau gimana. Jangan. Rezeki itu sudah ada yang ngatur, nggak akan ketuker, nggak akan salah masuk kantong. Waktunya kaya pasti akan kaya. Semua orang usaha apapun itu, kalau ulet telaten pasti akan nemu kayanya, mulianya. Satu lagi, kalau kita banyak ikut perkumpulan ya, saya di Jembrani ini banyak ikut perkumpulan skincare talk seluruh Indonesia untuk perawatan, kelas-kelas beautician ya, untuk perawatan wajah, untuk rambut saya juga ikut seluruh Bali. Jadi di situ kita terus update, jika ada ilmu baru terus dapat. Makanya jangan, kalau bisa menciptakan suasana kekeluargaan lah sesama pengusaha salon, tidak ada ruginya. Kalau sirik-sirikan ya Susah naiknya, Nanti nggak akan ada temennya. nggak ada teman. Terus Mbak Vivin kasih pesan-pesan dong buat orang-orang yang pemain usaha salon yang baru supaya bisa tetap bertahan, itu kayak mana? Untuk pemula ya, dari pengalaman saya, pertama buka sempat ingin menyerah, tapi semua pekerjaan kalau kita tekuni ya, pokoknya sabar lah, pasti semua membuahkan hasil. Jangan pernah menyerah. Andaikan selama kita membuka usaha salon, biasanya pelaku usaha untuk yang pemula ini dia sempat down jika customer itu komplain yang terlalu berlebihan. Itu rata-rata sering kejadian. Di situ cari solusinya. Itulah fungsinya kita berteman sesama senior salon atau yang sudah lama bermain di bidang salon. Biasanya di situ dapat jawaban. Nah, tuh buat kalian para pemula, siapa tahu dengan video ini kalian bisa sedikit ada referensi, entah itu referensi apa aja, supaya ketika kalian membuka usaha salon atau salon kalian sudah jalan, kalian itu nggak sampai salah arah. Oh, ternyata yang kemarin aku seperti ini, ternyata yang bener itu begini loh. Berbagi pengalaman sama teman salon. Jadi buat kalian, terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe. Terus aku akan cantumin Instagramnya Mbak Vivin di deskripsi box. Siapa tahu kalian pengen berteman yang di Bali sama Mbak Vivin juga boleh. Kalau mau tanya-tanya kursus juga boleh, kalian bisa WhatsApp aku. Kalau mau kursus di daerah Bali juga boleh, nanti bisa WhatsApp Mbak Vivinnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Bye.
contoh perawatan wajah terlengkap di Jembrana Bali. Yuk yang mau kursus kecantikan, follow IG Vivin Salon and Spa. Ini nomor WA nya ya, lengkap di Jembrana Bali.